Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Apa kabar Mams? Semoga kita semua selalu sehat panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa nih, aku mau share lagi rutinitasku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana ini. Jadi minta dukungannya ya dengan cara tekan subscribe dan juga like-nya jika kalian suka dengan video ini. Hari ini aktivitasku dimulai dengan membersihkan kamar ini Mams. Jadi hari ini aku mau ganti spraynya sama si putih ini, karena memang sprayku nggak banyak. Jadi kalau aku nggak pakai yang si biru, ya si putih inilah yang aku pakai. Nantilah kalau misalkan ada rezeki, insyaallah aku mau beli juga spray yang baru. Nah, untuk bagian perbantalan dan guling-gulingnya ini nggak langsung aku ganti sarungnya, melainkan mau aku jemur dulu. Mumpung hari ini tuh cuacanya sedang cerah ceria ya di pagi hari ini. Jadi insya Allah nanti seharian bakalan panas dan bakalan enak jemur bantal dan juga gulingnya ini. Cuaca di tempatku ini tuh sekarang lagi nggak menentu sih Mams. Kadang-kadang tuh panas, kadang-kadang juga kayak hujan. Beberapa hari kemarin bahkan udah mulai hujan-hujan gitu. Aku pikir udah masuk musim hujan ya, tapi ya ternyata masih panas-panas aja beberapa hari ini lagi. Jadi ya masih betul-betul nggak menentu banget gitu loh. Jadi harus betul-betul menjaga kesehatan, karena anak-anak juga ini kebetulan lagi pada sakit flu dan juga batuk-batuk nih. Karena ya itu sepertinya sebagian mungkin disebabkan oleh cuaca yang kurang menentu ini. Nah, selesai aku jemur-jemur bantal guling, sekarang aku lanjut lagi untuk merapikan di bagian ruang tamu ini yang selalu berantakan di setiap bangun pagi ya, karena ya masih aja anak-anak pada suka tidur-tiduran di sini saat malam. Jadi di saat pagi itu ya udah pasti ya tempatnya sangat-sangat berantakan sekali. Langsung lanjut lagi di bagian teras ini. Ini tadinya aku tuh niatnya mau nyari sapu ini ya Mams di teras ini, tapi tiba-tiba aku tuh langsung tatapanku tertuju pada rak sepatu yang sudah innalillah seperti ini ya. Jadi aku tuh sebenarnya sudah lama sekali ingin membuang rak sepatu ini, karena ya itu sudah sangat tidak layak sekali ya seperti yang kalian lihat. Jadi ini sebetulnya dulu tuh bentukannya model-modelan kayak lemari begitu loh Mams. Dia tuh tinggi dan juga ada kayak apa ya, kayak penutupnya gitu. Jadi kayak ada resletingnya dan bisa dibuka ditutup gitu. Dia kayak pakai kain-kain gitu, entah apalah itu nama kainnya, yang jelas dia tapi tipis banget gitu. Dulu sih waktu awal-awal beli masih oke-oke aja ya. Jadi dia walaupun bahannya tipis tapi masih bisa banget, lumayan kuat juga untuk dipakainya sehari-hari gitu. Jadi dan mungkin karena dulu itu tempatnya di dalam ruangan naruhnya, jadi ya dia bisa bertahan lumayan lama. Tapi semenjak kita tuh pindah ke rumah ini dan juga kita sudah punya lemari sepatu yang di dalam itu, jadinya ini lemari ini otomatis nggak bisa ditaruh di dalam lagi, makanya harus kita taruh di luar aja. Jadi mungkin karena dia ditaruh di luar terus kena panas, kena hujan juga mungkin ya. Jadi ya itu jadinya bahannya tuh sangat berubah drastis banget, jadi lapuk banget.
jadi kayak tisu gitu loh mams, jadi kayak tisu, jadi cuman disentuh aja, ditekan sedikit itu udah langsung hancur gitu loh. Makanya habis itu aku lepas sekalian, aku buang sekalian di bagian yang kayak mirip kelambunya itu. Jadinya setelah itu ya sudah tinggal yang itunya tadi aja yang bisa digunakan, akhirnya masih bisa aku gunakan beberapa waktu lagi lah gitu sebelum akhirnya sampai jadi seperti yang kayak gitu lagi, akhirnya udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Nah jadinya ini sekarang aku ganti lagi juga dengan rak sendal bekas juga nih yang dulu ada di bawah itu. Jadi daripada dia dipanaskan, dihujanin juga di bawah itu ya, jadi mendingan dipakai lah buat di sini, lumayan juga sih. Sebelumnya juga ada aku cuci juga tadi sedikit-sedikit karena lumayan kotor juga. Nah selesai di bagian teras tadi, aku balik lagi ke dalam rumah untuk bagian menyapu-nyapu rumah. Ini aku sapu-sapu aja semuanya dari kamar, lalu dari kamar yang satunya juga tidak lupa, dan juga ruang tamu semuanya disapu ya. Ini aku bikin videonya tuh di hari Kamis minggu yang lalu ya. Jadinya hari Kamis ini tuh kebetulan anakku si Kakarania ini dia libur sekolah, lagi ada rapat katanya di sekolah para gurunya, jadinya diliburkan. Makanya jangan heran lah kalau pagi-pagi udah heboh banget di rumahku, baik itu suara TV heboh atau suara orang-orangnya yang lagi pada ngobrol, lagi pada main-main segala macam gitu. Karena ya udah gitu deh, kalau misalkan lagi ngumpul ya seperti itulah mereka. Ya biarin aja lah ya mams, yang penting mereka tetap anteng main sama nggak berantem-berantem dan tangis-tangisan. Karena kalau udah mulai berantem dan udah mulai nangis, aduh udah deh, pusing deh kepala mamanya ya. Ini lanjut lagi, aku terus menyapu sampai bagian terasnya ini. Nah inilah mams keadaan pagi di tempatku. Ini lumayan sejuk ya paginya, tapi ini nggak yang pagi-pagi banget juga sih ya, udah pagi menjelang siang karena ini udah jam 10:30 gitu. Dan anakku yang nomor 2 udah datang juga dari sekolah, pulang cepat hari ini katanya. Makanya tuh ada sepatu juga yang nyempil di sini tuh karena tadi dia lupa katanya naruh di tempatnya. Padahal tadi aku tuh bikin videonya kurang lebih jam 8-an gitu, dan sekarang udah jam 10:30 aja, jadi nggak kerasa ya waktunya berlalu banget. Padahal terlihatnya di video gitu kan aku kayak baru mengerjakan beberapa tugas rumah aja gitu ya, tapi kok tahu-tahu udah jam 10:30 gitu. Kenapa begitu? Karena aku tuh sebetulnya dalam bikin video itu nggak yang full bikin video aja gitu loh. Jadi aku tuh sambil mengerjakan pekerjaan yang lain tapi tidak aku videoin. Misalnya habis aku mencuci rak sendal tadi itu, nah itu kan anak aku juga ikut main-main air, jadinya ya basah lah baju dia. Jadi tuh mau nggak mau itu harus dimandiin dulu gitu di dapur, jadinya ya tidak aku videoin. Habis mandi itu pakai baju apa dan segala macam, jadinya ya lumayan panjang waktunya gitu. Banyak lagi sih hal-hal yang kayak gitu yang aku lakukan, makanya terlihatnya itu baru mengerjakan beberapa, padahal udah banyak hal yang udah aku lakukan juga di belakang video gitu. Nah karena ini sudah siang juga, makanya aku mau lanjut lagi untuk membuat makan siang kita. Jadi hari ini rencananya aku mau bikin sayur asam.
Jadi sayur asamnya ini tuh agak berbeda sedikit dari sayur asam pada umumnya. Karena aku mau bikin sayur asam khas Banjar, yaitu sayur asam ikan patin. Dan langsung aja di sini aku mau iris-iris sayurannya dulu. Di sini aku sedang ngupas timun, dan katanya ngupas timun itu sehabis dipotong bagian ujungnya itu, katanya harus diputar-putar seperti itu, Mam, saya sampai kayak berbuih sedikit gitu loh. Katanya sih itu tuh untuk menghilangkan rasa-rasa pahitnya gitu loh. Aku nggak tahu ya bener atau enggaknya, tapi yang jelas orang bilang, orang tua-tua dulu bilang seperti itu. Jadi ya aku nurut aja dari dulu sampai sekarang. Dan dari dulu sampai sekarang pun juga nggak, hampir tidak pernah sih aku menemukan timun yang pahit gitu loh. Untuk sayurannya di sini aku pakai kacang panjang, kol, dan juga timun. Ini diiris-iris aja sesuai selera. Untuk kolnya ini tuh sebetulnya pilihan aja sih, karena sebagian orang tuh ada yang nggak pakai si kolnya ini juga. Tapi karena di sini aku juga mau memeriahkan lagi untuk sayur-sayurnya, dan juga anak-anak juga pada suka juga sama kol, jadi udah aku masukin aja kolnya sekalian. Langsung dipanaskan aja airnya. Setelah itu langsung dimasukkan ikan-ikannya yang tadi sudah dimarinasi dengan garam dan juga asam jawa, itu biar dia itu bisa hilang lah amis-amisnya, dan kayak bau tanah-tanahnya itu biar bisa berkurang gitu ya. Lanjut lagi, di sini aku mau menghaluskan bumbu halusnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, kunyit, dan juga laos. Terus ada kemiri juga. Itu langsung diulek-ulek sampai dia halus seperti ini ya. Tak lupa dimasukin juga nih asam jawa sama terasinya. Dan setelah bumbunya halus, langsung aja masukin semuanya ke dalam kuahnya itu. Jangan lupa masukkan juga serehnya yang sudah digeprek, dan juga beberapa lembar daun salam. Setelah itu langsung masukkan juga sayurannya. Aduk-aduk juga sebentar, tapi jangan terlalu sering diaduk ya. Kayak aku ini tuh aku keseringan ngaduk sampai ikannya tuh jadi udah kayak hancur gitu loh, Mams. Terus jangan lupa dikasih penyedapnya juga ya, yaitu garam, gula, sama kaldu ayam. Sama kalau misalkan mau dikasih micin pun juga nggak apa-apa, sesuka hati kalian aja. Nah, ini udah selesai, sudah matang, tinggal dikasih sentuhan terakhirnya aja, yaitu irisan tomat segar biar dia tuh jadi lebih segar aja dan lebih cantik aja gitu, biar ada kayak warna merah-merahnya. Karena kalau makanan itu nggak ada warna merah-merahnya, itu kayak ada yang kurang aja ya gitu dalam dilihatnya, kayak kurang menarik gitu loh ya. Nah, ini alhamdulillah masakan pertamaku sudah selesai. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk membuat empal jagungnya. Tapi di sini aku nggak videokan ya cara membuat empal jagung, karena seperti biasa aja, nggak ada yang spesial. Aku cuman pakai tepung, jagung, dan juga kaldu ayam, sama dikasih irisan daun bawangnya juga. Biasanya sih dulu kalau aku rajin, aku bikin empalnya itu pakai bumbu halus sih, pakai bawang merah, bawang putih, sama kencur gitu yang diulek. Tapi karena ini lagi malas aja bikin yang diulek-ulek, jadi udahlah pakai yang sederhana aja. Begini pun juga udah alhamdulillah ya, sudah enak juga.
Nah, ini udah matang. Untuk empal jagungnya aku buat lumayan banyak, dan ini pun masih banyak yang tersisa ya untuk adonannya, jadi bisa aku taruh di kulkas aja, dan nanti kalau misalkan mau bisa langsung tinggal goreng aja. Selanjutnya aku juga mau bikin sambal terasinya untuk cocolan. Sambal terasiku biasa aja sih, pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, tomat, dan juga terasi ya. Karena makanan-makanan yang berkuah-kuah itu nggak lengkap lah rasanya kalau tanpa sambal terasi gitu ya. Dan alhamdulillahnya masakanku hari ini sudah siap. Masakan rumahan sederhana seperti biasa. Lain langsung lanjut lagi, mau aku angkatin ke dalam wadah ini untuk disajikan. Nah, ini tuh sayangnya ikan-ikannya tuh udah pada nggak utuh lagi gitu loh Mams, jadi untuk disajikannya pun itu agak kurang cantik ya. Tapi rasanya itu alhamdulillahnya tetap sedap kok Mams. Agak gurih-gurih dan asam-asam segar gitu loh rasanya. Nah, ini dia masakanku hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk rezeki hari ini. Semoga berkah untuk keluargaku. Nah, sekarang lanjut lagi. Ini videonya setelah selesai makan. Tadi kita sudah makan bersama di sini, dan setelah itu aku mau lanjut lagi ngepel nih karena habis makan udah ada berminyak dan segala lengket-lengket macam-macam lah ya. Dan kita juga udah ada di ujung video. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini ya. Mohon maaf juga jika ada kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.